gara-gara kehebohan itulah kemudian Rocky Gerung dilaporkan. Iya. Refli Harun ikut dilaporkan juga. Nah itu Dengan mana yang lebih baik? ya. Antara Caimin Atau AHY. sama AHY. Jumpa lagi di podcast kami di Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dasril di podcast Hitam Putih. Kalau tidak hitam, ya putih. Wah, luar biasa. Allah. Kayak Deddy Corbuzier dulu. Kayak Deddy Corbuzier dulu ya Bang ya. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini tokoh nasional dan juga pemilik podcast. Apa Bang? Keren, cadas. Keren, cadas. Wah, ini Bang Rafli. Luar biasa. Refli. Bang Refli, Bang ya. Oke. Oke. Bang, ini kita bicara politik aja, Bang ya. Boleh apa aja. Apa aja, Bang ya? Ngomong pempek juga boleh, ya kan? Tapi kalau nggak bicara politik dengan Bang Rafli, kayaknya ada yang kurang. Oke, politik dan hukum ya. Politik dan hukum terutama ya kan. Oke. Bang, kita sedikit ke Abang dulu deh, Bang. Oke. Abang kan kemarin sempat dilaporin tuh. Ya. Ya, itu gimana ceritanya? Jadi ini kan sontoloyonya para aktivis ini, ya kan? Sontoloyonya para aktivis. Iya, yang melapor itu coba bayangkan. Oke. Ngaku caleg, ya kan? Heeh. Masa caleg melaporin masyarakat? Dia mau mewakili Jakarta Barat lagi tempat saya tinggal. Artinya kan dia kan calon wakil rakyat saya. Iya. Ini kan Kita mau menitipin suara ke dia tuh. iya, malah dia laporin kita ke polisi ada-adanya. Itu satu. Terus soal mental. Kalau Anda mau jadi wakil rakyat, Anda harus mengayomi dan melindungi rakyat. Jangan Anda melaporkan rakyat atau Anda menjadi bagian dari kekuasaan, karena kan Anda ingin mengontrol dan mengawasi Mengontrol rakyat. kekuasaan itu. Iya, mengontrol dan mengawasi kekuasaan. Oke, satu itu soal filosofinya. Oke. Soal teknis hukumnya adalah kan kita tahu Ya. Rocky Gerung itu pidato di KSPSI, Ya. Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Seluruh Pekerja Indonesia yang Seluruh dipimpin oleh Jumhur Hidayat. Ya. Acara itu live Ya. streaming di YouTube KSPSI sendiri. Ya. Disiarkan langsung. Iya. Nah, kami Hmm. beberapa orang YouTuber Ya. itu merelay. Oh, merilainya, mengambil dari sana, Bang, Ya, ya? Oke. relay. Ya. Nah, tentu ya relay selama waktunya. Cuman kita bukan main source, bukan sumber utama kan. Betul, ya. Oke. Itu yang kita relay itu kira-kira 1 jam lebih. Ya. Oke. Tidak terjadi apa-apa setelah relay itu. Tapi tiba-tiba ada orang yang memotong-motong pernyataan Rocky Rocky Gerung yang bajingan tolol itu. Dipotong-potong. Ada yang disebarkan melalui WA. Konon kata juga ada di Twitter. Karena di Twitter saya tidak ikut, saya tidak lihat. Nah, yang WA sendiri yang cuman kira-kira berapa detik gitu ya? Ya. 1 menit 28 Detik. detik. Itu nanti cek lagi persisnya ya. Ya. Intinya 1,5 menit itu dapat juga saya Ya. ya dari anak buah saya yang biasa mengumpulkan berita. Tapi yang motong itu bukan anak buah kita atau kita bukan. ya? Bukan. Ya. Dan itu juga bukan bersumber dari YouTube saya. Ya, bukan dari punya kita. Iya. Nah, nggak tahu kita bersumber dari YouTube mana. Tapi yang jelas heboh itu karena orang cuma dengar potongan itu. Ya, ya. Ya, bajingan tololnya doang yang didengarkan. Oke. Sehingga gara-gara kehebohan itulah kemudian Rocky Gerung dilaporkan. Ya. Refli Harun ikut dilaporkan juga. Nah, itu makanya Karena dianggap menyiarkan, ya kan? padahal kita relay tadi. Iya. Yang dikenakan adalah menyiarkan berita bohong. Iya. Sama menyiarkan ujaran kebencian. Oke. Saya mengatakan 2 hal yang paling penting. Oke. Satu, soal Rocky itu sendiri. Ya. Kita harus bisa ya membedakan antara kritik dan hinaan. Ya. Apa yang dilakukan Rocky itu menurut saya kritik, Kritikan. walaupun kritik yang sifatnya pedas, Ya. kasar, sarkastik, Betul. gitu. Oke. Tapi kalau kita bicara tentang realitas, yang namanya kritik sama pujian itu belum tentu. Pujian itu lebih real dibandingkan kritik. Betul. Sebagai contoh misalnya, si X ya kan dianggap katakanlah bajingan X saya bilang ya. Ya. Lalu dia juga dianggap seperti Umar bin Khattab. Ya. Ya, misal. Betul. Saya mengatakan lebih dekat mana?
Iya. Iya kan? Kualitas Umar bin Khattab tuh kualitas yang manusia. Ya, Umar bin Khattab ketika sudah jaminnya hijrah udah surga tuh. Iya. Nah, kan kenapa tidak misalnya orang mengatakan Umar bin Khattab itu juga menyebarkan berita bohong? Iya. Kok giliran yang buruk berita bohong? Jadi saya mengatakan Rocky itu adalah kritik. Ya. Kalau misalnya konstruksinya adalah kritik, ya sudah, dia tidak bisa diapa-apakan harusnya. Kalau dia tidak diapa-apakan, apalagi yang cuma Merilainya. ya, oke. Let's say misalnya tetap bisa dipidanakan Rocky Gerung. Misal ya, saya Ya. katakan misal. Ya saya pun tetap tidak bisa, karena saya bukan main source-nya. Yang bikin keonaran itu kan bukan saya. Ya. Yang bikin keonaran itu adalah orang yang sengaja memotong-motong, dan main source-nya, sumber utamanya bukan saya. Betul. Live streaming. Live Loh, streaming ya. kalau misalnya saya juga dipersoalkan, ya persoalkan juga dong yang merilai Yang merilai itu. yang banyak itu merilai. Jadi hubungan hukumnya itu udah bertingkat-tingkat ini ya. Iya, karena itu menurut saya ya alhamdulillah sampai sekarang Rocky belum diproses dan saya pun tidak diproses. Jadi saya kira orang hanya sekedar ingin mencari-cari kesalahan. Oke. Padahal yang kita lakukan ini adalah peran sebagai warga negara kan, Iya. untuk memberikan masukan, kritik. Kalau orang misalnya tidak percaya dengan saya bahwa saya punya niat yang baik untuk misalnya membangun negara ini, kan saya juga punya background pendidikan yang katakanlah tidak kebanyakan orang juga kan. Iya. Saya menjalani strata 1 sampai strata 3, bahkan 2 master. Jadi menurut saya juga nggak mungkin juga main-main dalam memberikan pendapat kan, gitu. Oke Bang. Ini luar biasa nih penjelasannya udah kafah nih kalau dalam bahasa agamanya, Bang. Ini kita balik lagi nih. Iya. Ini kayaknya nih, ini kita bicara politik. Iya. Anies nih. Iya. Hari ini jam 2 tadi. Iya. Ini Anies deklarasi Iya. berpasangan dengan Caimin. Iya. Nah, ada juga salah satu partai pendukung perubahan itu Iya. yang Partai rasanya Demokrat. tidak happy itu, Bang. Partai Demokrat. Partai Demokrat tidak happy. Nah, Iya. Bang, Abang dari sebagai politik, hukum, melihat ini seperti apa? Gini. Ada nggak sih? Itu kan bahasanya sekarang ini Anies tuh berkhianat tuh sama SP. Oke. Nah, gimana nih, Bang? Jadi pertama saya harus jelaskan dulu duduk posisi saya. Oke. Saya ini seorang akademisi hukum tata negara, satu. Satu, ya. Yang kedua pengamat politik ya, Oke. karena suka mengamati perkembangan politik yang ada. Oke. Ketiga saya juga konten kreator. Ya, ya. Ya. Jadi dalam ketiga pola itulah saya berbicara. Nah, yang keempat ada juga saya punya preferensi kepada Anies Baswedan. Ya. Jadi preferensi ini bukan relawan, bukan juga tim sukses, tapi punya preferensi kecenderungan Kecenderungan ya. ya untuk mendukung Anies Baswedan. Oke. Saya menganggap bahwa skenario Anies Baswedan Caimin ini menurut saya skenario yang baik, good news, bukan bad news. Kenapa begitu? Harusnya ditangkap dengan baik. Iya, karena begini sederhananya adalah kalau kita baca piagam koalisi, karena saya ini orang hukum yang disampaikan oleh Rifki Hausa, Ya. kan piagam koalisi itu mengatakan urusan cawapres itu adalah urusan Anies Anies Baswedan. Baswedan. Kedua, Anies bisa mengembangkan, ya kan, mengajak katakanlah mitra koalisi yang lain. Ya. Nah, kan harusnya ini sebuah achievement, pencapaian, karena bisa mengajak PKB, di mana kita tahu bahwa PKB itu sendiri memiliki kursi yang lebih banyak bahkan dari Nasdem, Dan dari Demokrat dan dari PKS. Bahkan kalau kita bicara survei, itu mereka tuh PKB itu di lebih atas surveinya dibandingkan ketiga partai koalisi. Jadi kalau misalnya PKB mau gabung dengan koalisi, harusnya kan ahlan wa sahlan harusnya kan. Harusnya disambut lah ya. Disambut dengan Penuh sukacita, kegembiraan. ya, penuh kegembiraan. Nah, adapun kemudian setelah Anies itu menyatakan katakanlah menerima PKB entah melalui Surya Paloh, entah melalui Anies sendiri, itu kan soal teknis. Teknis saja ya. Maka ya kembali kepada ketentuan, serahkan Anies untuk menyatakan siapa wakil presiden. Nah, dia rupanya memilih Caimin. Nah, ada dua soal di sini menurut saya. Soal pertama adalah soal yang terkait dengan mana yang lebih baik Ya. antara Caimin Atau AHY. sama AHY. Kedua
adalah soal etika. Oke. Oke. Kalau yang lebih baik, feeling saya mengatakan paling tidak dengan Caimin masuk dalam koalisi ini cair ungkapan-ungkapan, kemudian framing-framing yang mengatakan Anies ini khilafah, kemudian Anies ini Yaman lah, identitas ya. Identitas kanan dan lain sebagainya. Karena di Indonesia ini memang susahnya ya. Misalnya warga NU, mereka mayoritas tuh mendukung PDIP malah, yang bukan partai yang beridentitas keagamaan. Nah, karena itu menurut saya itu adalah tambahan orang luar kolam. Ya. Ya kan? Dan menurut saya ini bagus ya. Kalau AHY dari dulu mengatakan, kita bertanya, ini AHY ini apakah akan menambah suara secara signifikan atau tidak? Ataukah jangan-jangan di ceruk yang sama? Misalnya ceruk Anies itu kotak gede begini, lalu ceruk AHY seperempatnya. Ternyata kan ada di dalam kotak yang dalam sama kotak ya. yang sama. Oke. Itu tidak ada gunanya. Betul. Memang harus dibuktikan terlebih dulu. Kalau kita survei, memang lebih banyak yang mengatakan Anies AHY, lebih banyak mengatakan AHY dibandingkan Imin. Tapi sekali lagi, dalam pilpres itu kita harus lihat apa persoalan Anies yang utama tadi. Dia punya handicap untuk masuk ke kantong-kantong, katakanlah Islam abangan dan Islam tradisional. Nah, dengan adanya Imin ini mudah-mudahan masuk, dan mudah-mudahan juga melancarkan koalisi. Karena kenapa? Dengan Imin masuk, dengan PKB masuk, maka tidak lagi saling sandra, karena Nasdem dan PKB saja sudah cukup. Nah, kalau kemarin dua partai ini sudah cukup sebenarnya, karena 117. Ya. Kemarin saling sandra. Betul. Demokrat kemudian PKS. menyandra dua lainnya, termasuk yang lainnya, karena harus 3. Ya. Kalau 3 bareng-bareng begini, nggak ada pemimpinnya, wah itu gawat. Kalau salah satu ngambek di tengah jalan, bubarlah koalisi. Bubar koalisi. Oke. Secara etika, saya sih mendengar gosip-gosip ya. Kita harus klarifikasi dulu. Sebenarnya bukan tidak ngomong Anies. Ya. Anies sepertinya awalnya memang ingin menunjuk AHY. Tetapi Anies yang saya dengar ya menyerahkan juga kepada pimpinan parpol. Ya. Setelah dia milih X, apakah 3 parpol itu setuju apa Setuju enggak? atau tidak? Ya. Kalau 3 parpol tidak setuju, dia nggak akan go forward, nggak bisa maju ke depan. Nah, ternyata saya dengar kabar ketika dia mengajukan AHY, Demokrat setuju, PKS setuju, tapi Nasdem diam saja. Ya. Karena Nasdem diam saja, ya tidak bisa dilakukan deklarasi. Sementara waktu makin mepet, elektabilitas Anies sokol katanya paling rendah, sehingga Anies membutuhkan segera partner. Nah, saya tidak tahu, di tengah jalan sepertinya memang ada upaya untuk membujuk PKB agar ikut koalisi Anies, agar bisa memisahkan persoalan tadi. Anies disebut dengan Wahabi lah ya, disebut dengan khilafah lah dan lain sebagainya, TI lah, macam-macam ya. ya. Dan ternyata berhasil. Tentu, framing itu masuk. Ya, tentu Caimin sebagai orang yang dibujuk, diminta, ya nggak mau dong, ya, saya serahkan partai, saya nggak usah dipilih sebagai cawapres, itu bargaining dia. Ya. Nah, karena itu mungkin Anies memandang, Surya Paloh memandang, kayaknya boleh juga nih pasangan ini menyelesaikan masalah, menjebol tembok-tembok framing tadi. Ya. Maka Anies barangkali mungkin bisa lebih tersenyum karena ada basis dukungan yang bertambah. Nah, mungkin sayangnya memang komunikasinya nggak smooth. Kenapa? Karena awalnya memang AHY itu mengharapkan dia menjadi cawapresnya. Sepertinya gosip yang saya dengar, ya sekali lagi gosip yang saya dengar, Anies tuh berusaha menghubungi AHY tapi nggak diangkat-angkat, menghindar. Artinya mereka hanya mengatakan bahwa ya kalau cawapresnya AHY oke, kalau enggak. Ya. Nah, kalau begitu ya sama aja saling mengunci. Betul. Nah, menurut saya ya sudah. Sekarang ini ya kita patut sesalkan, seharusnya kalau misalnya ada komunikasi yang lebih baik, terbuka komunikasinya, dan Demokrat tidak keluar dari koalisi,
sebenarnya kan menurut saya itu bagus sekali. Karena kan yang paling penting kan presidennya tetap Anies. Kecuali kalau Nasdem kabur dan tidak menjadikan Anies sebagai calon presiden, nah itu baru pengkhianatan. Ini kan calonnya tetap Anies Masih tetap Anies. dan peluang menangnya tambah besar dengan kehadiran PKB. Loh, kok harusnya kalau dia memang cita-citanya adalah perubahan, ya dia sambut ini sebagai sebuah peluang untuk menyambut dengan tangan terbuka. Ya, Benar-benar dipeluk ya? Ya, benar-benar dipeluk. Memang orang mengatakan, wah, perubahan itu masa sosoknya Caimin. Begini, ada dua hal juga yang harus saya pahamkan. Memang kita pengennya yang ideal. Ya. Tapi kan kadang-kadang yang ideal itu kan susah tercapai juga. Betul. Kadang-kadang. Kalau saya misalnya dalam kondisi seperti ini, saya mau PKB gabung, tapi wakil presidennya Gatot Nurmantio misalnya. Kan begitu. Itu keinginan kita ya. Iya. Tapi realitanya nggak bisa kayak gitu Realitanya kan dong. nggak begitu. Iya. Realitanya adalah PKB gabung dan menghendaki ketumnya Ketumnya sebagai menjadi wakil. calon wakil presiden. Bang, gini bang. Ini kan gejolak ini kan bukan hanya di koalisi. Iya. Di kalangan pendukung Anies, di relawan, di suara-suara sumbang itu sebenarnya mereka bukannya tidak suka Anies berpasangan dengan Caimin, Iya. tetapi ada ketakutan, was-was bahwa Caimin ini kan pernah diisukan, Iya. digosipkan Iya. tentang ada kardus ya, ada Ya, kardus kardus. itu, dan ini yang Kalau ditakutkan istilahnya Gus Durian dia. Gus Durian ini ya, Gus Gus Durian Durian. ya. Nah, ini sebenarnya yang ditakutkan oleh para pendukung Anies ini. Nah, pandangan abang sendiri terhadap hal ini seperti apa? Oke. Memang PKB sama Caimin ini sesuatu yang berbeda sekali. PKB itu elektabilitasnya itu bahkan di atas Nasdem. Tapi Caimin sendiri kalau nggak salah 7% ke atas. Caimin Survei sendiri dia? ya. Caimin sendiri cuma 0,4 elektabilitasnya. Elektabilitasnya Kan ya. rendah sekali. Ya, Kalau nggak begitu- support ya, ya, ya. nggak connect. Nggak jadi connect kan. ya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah yang penting Surya Paloh memastikan bahwa PKB komit apapun yang terjadi. Misalnya Iya, terjadi bahwa something happen dengan Caimin, iya. ya PKB tidak boleh lari. Kalau dia lari, maka sesungguhnya dia ya berkhianat kan? Kan dia kan setuju tuh dengan bergabung dengan koalisi perubahan, tapi Caimin jadi wapres. Oke, ini dalam kondisi ketika Yang normal. Yang normal. Ya. Kalau misalnya tidak normal, ya Tiba-tiba akan ya gitu. harusnya PKB tetap legowo gabung dalam koalisi ini dan Perubahan. mencari calon lain. Siapa yang dia usulkan? Ya, atau calon lain yang memang diperkirakan bisa memenangkan Anies. Oh, Bukan hanya pengganti NU saja atau pengganti PKB. tapi yang bisa memenangkan. Ya, yang pasti. Karena kita ingin Anies jadi presiden gitu ya. Iya. Karena itu relawan bilang, loh, kami ini relawan presiden, relawan Anies. Iya, Kami nggak peduli siapa wakil presidennya, yang penting Anies presiden. Anies presidennya. Oke, Bang, ini sepertinya pembicaraan kita ini sudah begitu panjang nih. Nah, Sudah 2 kali putaran kita di mobil. mantap. Ya, kita tidak kita akhirin lah Bang ya. Yep. Pembicaraan kita ini. Pemirsa sekalian, ini akhir dari bincang kami dengan Bang Refli Harun. Mudah-mudahan ini mencerahkan dan teman-teman relawan dan pemirsa sekalian bisa mengambil manfaat dari tayangan kami ini. Saya Ida Sril. Refli Harun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke.